Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Albarika Sabila, Dina Khoyimah, Susan Aziz, dan Zulan Ilmada. Kami akan membahas mengenai materi analisis pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman meliputi beberapa aspek. Pada waktu nasabah mendekati bank, ada beberapa tahap yang akan dilalui oleh nasabah tersebut meliputi evaluasi oleh bank, penyusunan perjanjian simpan pinjam seperti penentuan tingkat bunga, penentuan beberapa batasan yang bertujuan melindungi kepentingan pemberi pinjaman atau bank, dan monitoring oleh pihak bank. Jika terjadi masalah dengan kredit, misal macet, maka tahap tambahan akan dilakukan yaitu restrukturisasi utang. Sumber informasi yang bisa diperoleh untuk membantu pengambilan keputusan pinjaman antara lain, yang pertama, nasabah yang akan menginginkan pinjaman. Informasi ini meliputi informasi laporan keuangan masa lalu, informasi proyeksi keuangan, deskripsi aset yang dijadikan jaminan, dan detail perencanaan bisnis dan pengalaman manajemen. Yang kedua, ada file pihak pemberi dana. Jika perusahaan sudah menjadi nasabah bank mempunyai file nasabah dan informasi masa lalu nasabah dalam kaitannya dengan bank bisa dianalisis. Yang ketiga, asosiasi bisnis. Asosiasi bisnis bisa memberikan informasi mengenai perilaku dan kondisi anggota-anggotanya. Yang keempat, informasi pihak eksternal. Pada beberapa negara maju, informasi eksternal tersedia dan bisa diperoleh relatif mudah. Yang kelima, informasi pasar modal. Beberapa informasi dari pasar modal seperti harga saham, volume penjualan bisa dipakai sebagai informasi tambahan dalam analisis pinjaman. Dan yang terakhir, ada laporan industri dan ekonomi secara umum. Laporan asosiasi perdagangan, peramalan ekonomi yang dibuat oleh ekonom, laporan dari lembaga-lembaga pemerintah, laporan dari Biro Pusat Statistik mengenai uang beredar, pendapatan nasional, dan inflasi bisa dipakai untuk menganalisis pinjaman. Ada 3 tahapan dalam proses pinjaman mencakup: yang pertama, persetujuan pinjaman, yang kedua, monitor pinjaman, dan yang ketiga, pelunasan pinjaman. Salah satu sumber informasi mengenai proses pengambilan keputusan pinjaman adalah persetujuan pemberian pinjaman. Yang selanjutnya, ada contoh tabel pembatasan dan ketentuan pada perjanjian pemberian pinjaman. Pada tabel tersebut, rating perusahaan yang menunjukkan huruf A 3 kali adalah yang paling rendah resikonya, sedangkan rating B adalah yang paling tinggi resikonya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rasio keuangan yang dianggap penting dalam pengambilan keputusan pinjaman. Pada tabel tersebut terdapat rasio keuangan dan rata-rata rating. Lebih jelasnya bisa dilihat dalam slide pada video. Catatan rata-rata rating adalah 1-3 dianggap kurang penting, 4-7 penting secara umum, 8-10 sangat penting. Tabel yang kedua terdapat rasio keuangan dan berapa persen dimasukkan dalam perjanjian kredit. Selengkapnya berada di video tersebut. Dari kedua tabel tersebut, beberapa studi memformulasikan penggunaan model persamaan linear untuk memprediksi pertimbangan yang biasa dilakukan oleh staf kredit dalam analisis kredit. Pertimbangan yang biasa dihasilkan oleh analisis kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, lancar, yaitu risiko yang normal. Yang kedua, diperhatikan secara khusus, yaitu ada bukti-bukti kelemahan pada kondisi keuangan. Yang ketiga, di bawah standar, yaitu tren keuangan yang semakin jelek. Yang keempat, ada meragukan, yaitu pembayaran penuh utang dipertanyakan. Yang kelima, kerugian, yaitu kredit dipertimbangkan tidak kembali. Studi untuk memprediksi kelima pertimbangan. Dari rumus tersebut, semakin tinggi skor YI akan semakin besar risiko kredit. Arah dari masing-masing koefisien sesuai dengan harapan kita. Semakin tinggi utang akan semakin tinggi risiko kredit. Semakin rendah dana dari operasi akan semakin tinggi risiko kredit tanda negatif.
dan semakin lama atau banyak tahun penjualan yang menurun akan semakin tinggi risiko kredit. Dalam akurasi model persamaan linier, model ini dapat memprediksi kredit lancar dengan cukup baik pada 2 kategori sampel, tetapi tidak begitu baik untuk 3 kategori kredit lainnya. Model yang tidak begitu baik hasilnya disebabkan karena ada beberapa hal. Yang pertama, staf kredit menggunakan lebih dari 3 variabel yang dibicarakan di atas. Yang kedua, data-data dalam model di atas tidak menunjukkan hubungan yang sifatnya linier. Dan yang ketiga, hanya sedikit terjadi keseragaman pendapat antara para staf kredit mengenai variabel yang bisa masuk dalam model tersebut. Kemudian ada beberapa faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan rating kredit oleh Dunn dan Bradstreet. Yang pertama yaitu deskripsi. Untuk rating tinggi, jika semua kondisi di bawah ini memuaskan. Kemudian untuk rating baik, jika sebagian besar kondisi ini memuaskan. Kemudian untuk rating fair, dipandang baik tetapi beberapa variabel tidak bagus. Dan untuk rating terbatas, risiko kredit semakin besar, reputasi terbatas. Kemudian yang kedua yaitu pembayaran. Untuk rating tinggi, memuaskan, ada penjelasan memadai terhadap kelambatan yang mungkin terjadi. Untuk rating baik secara umum memuaskan, penjelasan memadai terhadap kelemahan. Untuk rating fair, kelemahan yang cukup signifikan. Dan untuk rating terbatas, signifikan bahkan kelambatan yang kronis. Dan yang ketiga yaitu keuangan. Untuk rating tinggi, laporan keuangan diperoleh secara teratur. Ada perbandingan angka, ada kondisi yang bagus, kemudian trennya naik. Untuk rating baik, laporan diperoleh, kondisi lumayan, tren biasanya cukup. Untuk rating fair, laporan diperoleh, kondisi tidak seimbang, kerugian operasional dan aliran kas tidak bagus. Dan untuk rating terbatas, laporan diperoleh, kondisi tidak seimbang, kerugian dan untung semakin besar. Kemudian yang keempat yaitu sejarah. Untuk rating tinggi 1 tahun setidak-tidaknya, 3 tahun lebih disukai, jumlah yang cukup terhadap kepemilikan. Untuk rating baik tidak ada minimum tahun jika faktor lain memuaskan, jaminan yang memadai terhadap kepemilikan. Untuk rating fair, jaminan yang memadai terhadap kepemilikan, dan rating terbatas, jaminan yang memadai terhadap kepemilikan. Dan yang terakhir yaitu yang lain. Untuk rating tinggi, pengalaman dalam semua aspek manajemen bisnis, tidak ada kegagalan bisnis akhir-akhir yang akan berakibat buruk terhadap bisnis. Untuk rating baik, jika baru pengalaman pada pengelolaan bisnis yang sukses di masa lalu, tidak ada kegagalan bisnis akhir-akhir ini. Untuk rating fair, mungkin kekurangan pengalaman mempertimbangkan pengaruh kegagalan terhadap bisnis saat ini. Dan untuk rating terbatas, mungkin kurang pengalaman mempertimbangkan pengaruh kegagalan terhadap bisnis saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa masalah dalam penggunaan model kuantitatif. Ada 2 masalah yang timbul, yang pertama terkait sampel dan yang kedua terkait variabel. Yang pertama terkait dengan sampel, masalah yang timbul jika pembuatan model menggunakan catatan-catatan yang ada saat ini dalam perusahaan, maka model tersebut barangkali tidak bisa dipakai untuk calon nasabah yang baru karena sampel yang digunakan tersebut telah diseleksi oleh sistem seleksi yang ada saat ini. Sampel tersebut tidak mewakili nasabah yang baru ataupun calon. Nah, alternatif yang dapat digunakan yaitu perusahaan menerima semua permintaan kredit tanpa melakukan seleksi dengan menggunakan sistem seleksi yang ada. Setelah itu, analis dapat menggunakan data tersebut yang terdiri dari kredit macet dan lancar untuk membuat model pengujian. Setelah itu, terkait dengan variabel, masalah lain yang timbul adalah pemilihan variabel bebas dalam model. Selama ini sama seperti masalah prediksi kebangkrutan, tidak ada teori yang bisa dipakai untuk mengarahkan penelitian evaluasi kredit atau menguji secara empiris teori-teori tersebut. Alasan-alasan yang lebih pragmatis sering digunakan dalam penelitian ini, bukan alasan yang bersifat akademis. Pemilihan variabel bebas biasanya didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama, pengalaman perusahaan pada masa lalu. Yang kedua, penelitian terdahulu. Yang ketiga, metode pencarian model terbaik dengan menggunakan teknik statistik, misal regresi atau diskriminan stepwise. Selanjutnya, ada variabel yang signifikan untuk memprediksi resiko kredit. Nah, ini menggunakan analisis univariate atau analisis tunggal, yaitu tentang status rumah, tabungan di bank, tujuan kredit, dan persyaratan kredit atau jumlah pembayaran bulanan.
Selanjutnya ada variabel yang signifikan untuk memprediksi resiko kredit, namun menggunakan analisis multivariate dilanjut dengan analisis stepwise, yaitu status rumah, sewa atau beli, tabungan, tujuan kredit, jumlah keluarga yang ditanggung, jumlah pembayaran bulanan, umur peminjam, besarnya kredit, dan juga status perkawinan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.